Salam. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian diberkati Tuhan dimanapun kita berada, terkhusus buat anak-anak Tuhan, boru-boru Bapak dengan keluarga, anak-anak Bapak yang ada di Mentari Kot. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, ya kan Bapak sampaikan sharing firman Tuhan hari ini, kita terlebih dahulu mau berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus buat segala sesuatu yang telah Kau kerjakan bagi kami. Kami bersyukur buat hari ini di mana Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk kami Tuhan mendengarkan, sama-sama mendengarkan firman Allah. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik setiap kami yang mendengarkan, kami saling dikuatkan, diteguhkan di dalam kami Tuhan mengiring Engkau saat-saat ini Bapa. Hamba-Mu tidak ubahnya sama seperti teman-teman saudara-saudara sekalian yang mendengar hari ini. Tak lepas daripada kekurangan. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus kami undang Engkau pimpin, urapi setiap mulut bibir hamba-Mu, sehingga setiap kata demi kata itu adalah firman Allah yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan di dalam setiap kami yang mendengar, setiap kami yang melihat. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus kami serahkan, Engkau ambil andil, Engkau terus bekerja sepanjang pemberitaan firman Allah ini sampai selesainya. Dan kami akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya, membawa firman Allah. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami umat Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini, saudara-saudara sekalian, kita mendengar isu-isu sangat menggentarkan sekali. Bahkan sangat menyesakkan. Karena apa? Ada banyak sekali manusia-manusia yang mengambil jalan pintas, jalan istilah bahasa Inggrisnya shortcut, jalan pintas, untuk mengambil jalan pintas yang salah tentunya. Satu ketika saya membaca di dalam artikel seorang bapak, dia menjatuhkan dirinya, alias dia bunuh diri. Sebelum dia menjatuhkan dirinya, dia menulis suatu surat wasiat. Dia tuliskan seperti ini kata-katanya. Istriku, saya minta maaf. Selama ini kita bersama, saya bukan menjadi seorang bapak yang baik. Jadi, saya akhiri hidup saya dan jaga anak-anak kita. Wassalam. Dia tulis di bawahnya lagi, ditujukan kepada anak-anaknya. Anak-anakku, Bapak minta maaf. Bapak tidak menjadi bapak yang baik bagi kalian selama ini. Bapak akhiri hidup saya dan jaga mamamu baik-baik kalian. Wassalam. Akhirnya dia menjatuhkan diri di laut, di tengah laut, jembatan Suramadu. Akhirnya dia mati. Dia seorang tentara. Saudara, kita melihat ini merupakan suatu kejadian-kejadian yang sangat-sangat memilukan sekali. Saya ingin katakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang masanya sangat gencar-gencarnya iblis akan berusaha dengan semaksimal mungkin. Kalau bisa ya, satu hari itu ada 24 jam, dia mau lebih daripada 24 jam. Dia arahkan setiap panah-panah di dalam setiap hati manusia untuk supaya apa? Supaya menghasilkan panah-panah api, panah-panah kesusahan, panah-panah frustasi, panah-panah depresi dipanahkan ke dalam hati manusia-manusia sekarang. Sehingga kita melihat ada banyak manusia-manusia mati dengan sia-sia. Mereka memiliki atau mereka mengambil jalan pintas atau shortcut dikatakan dengan yang salah.
Karena apa? Satu sebenarnya. Ungkapan kata BAHAGIA. Bahagia. Bahagia sinonim dengan senang, sukacita, bergembira. Tidak ada masalah. Semua jalan mulus. Itu enggak ada ya. Sebenarnya enggak ada itu di dunia ini jalan mulus. Jalan tol aja saudaraku ada saja ganjalan-ganjalannya sehingga mobil itu dek dek seperti itu saudaraku. Puji Tuhan. Kata bahagia ingin saya sampaikan bagi kita. Bahagia sebenarnya semua manusia mengidamkannya. Orang gila pun mengidamkan kata bahagia. Kata kerja bahagia ini setiap orang mengidamkannya, menginginkannya setiap hari bahagia. Di muka bumi ini banyak orang standar bahagia itu diukur dengan beberapa hal. Bahagia itu diukur dengan material. Material atau materia atau benda ya, harta. Ada mereka sebahagian ada yang mengukur dia itu bahagia karena dia memiliki harta. Harta yang banyak. Boleh dikatakan seperti perumpamaan, ada dia memiliki harta serupa. Sehingga dia berkata, "Hai jiwaku, mari bersenang-senanglah," katanya. Ada ukuran manusia membuat bahagia itu memiliki harta yang banyak. Sehingga dia akan berpikir di dalam hatinya, dia bisa pergi ke sana. Dia bisa pergi ke luar negeri. Dia bisa beli ini, dia bisa beli itu. Bahkan manusia pun bisa dibelinya. Ada ukuran bahagia bagi sebagian orang karena dia memiliki relasi. Ada hubungan. Relasi hubungan dengan orang-orang yang paling mungkin. Orang-orang yang ada di atas sana posisinya. Sehingga dia akan berkata, kalau aku berjalan kemana saja saya tidak perlu takut. Saya akan memiliki hubungan. Saya memiliki relasi yang ada seorang yang ada di kedudukannya di dalam bidang ini, di dalam instansi ini. Saya bilangkan namanya saja. Saya bisa bahagia dan saya bisa bebas dari masalah apapun. Sehingga orang tersebut sering sekali menyalahgunakan relasi hubungan tersebut dengan hal-hal yang tidak baik. Melanggar lalu lintas. Dia tinggal call saja. Dia salah di dalam jalan lalu lintas. Memang sengaja dia buat salah. Tapi karena dia memiliki backing atau backing, karena dia memiliki backing, ada yang membackup dia. Dia bisa angkat telepon saja dan dia menelpon orang yang ada di atas sana. Dia bisa bebas. Ada sebagian orang mengukur bahagia itu karena memiliki anak yang sukses. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Mungkin anak ke-11 ya, karena keluarga besar atau KB. Haleluya. Semua anaknya sukses, sarjana. Posisi mereka bagus-bagus di dalam pemerintahan. Atau ada di dalam bidang swasta. Ada di dalam bidang bisnis. Sehingga di dalam hatinya dia berkata, aku tidak perlu takut lagi. Karena aku sudah bahagia. Aku memiliki anak-anak yang bagus-bagus semua. Ada ukuran manusia memiliki bahagia itu karena dia memiliki istri yang cantik. Nah ini bahaya. Sehingga dia akan berkata dalam hatinya. Dia akan bawa istrinya di tengah jalan, di jalan-jalan, di kota, di mall. Sehingga setiap pria akan melirik dan dia akan besar dada. Dia akan berkata dalam hatinya, siapa gue, istri gue cantik seperti artis. Padahal sebenarnya hati manusia itu bisa berubah. Kalau uang si abang ada, sudah barang tentu dia semakin sayang. Tapi dikala uang abang tidak ada,
kasih melayang. Maka nggak heran terjadi banyak perselingkuhan di mana-mana. Tidak terpuaskan dengan pasangannya, dia mencari pasangan yang lain. Dia mencari kesenangan yang lain. Begitulah ukuran manusia sekarang ini berbicara tentang ukuran bahagia. Bahagia diukur dengan yang saya katakan tadi. Tapi saya ingin katakan bagi kita hari ini, pagi ini, apa ungkapan daripada seorang raja yang agung, yaitu Raja Daud. Mari kita sama-sama melihat Mazmur pasal 32. Judulnya kebahagiaan yang diampuni dosanya. Saya akan bacakan ayat pertama, saudara ya. Sudah ketemu? Saya akan tunggu dulu. Ya, puji Tuhan. Mazmur pasal 32. Saya akan baca mulai ayat pertama dari judulnya. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Saya hanya ambil ayat 1. Inti daripada pasal ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 adalah berbicara tentang pengampunan akan dosa. Seorang raja yang namanya Raja Daud, kita melihat sekilas, saya ingin bawakan kehidupan biografi Raja Daud. Raja Daud, seorang raja yang gagah perkasa, seorang pahlawan perkasa. Waktu dia dimanapun dia diutus untuk berperang, kemenangan ada di pihak dia. Satu ketika dalam musim perang, katanya tidak ada damai dalam musim perang waktu itu. Daud ada waktu, ada selang waktu itu. Dia dikatakan tidak ikut berperang. Entah masalah apa mungkin dia tidak ikut berperang. Ya boleh saya tafsirkan, dia mungkin sudah terlalu, ya banyak anggotanya artinya, ya kan. Nggak perlu saya turun tangan lagi, mungkin juga dia sudah capek gitu, ya kan. Dan dia mau bersenang-senang dulu di istana waktu itu. Mungkin ini tafsiran saya. Sah-sah saja saudara nafsir seperti itu. Dan mungkin ada banyak tafsiran yang lain. Tapi di tengah-tengah suasana seperti suasana perang tersebut, dia ada di istana. Disitulah sebenarnya awal kejatuhan daripada Daud, Raja Daud. Para pasukannya, orang-orang pilihannya berperang, sementara dia ada di istana senang-senang. Dan Tuhan punya cara untuk memproses hambanya ini. Tuhan membawa dia ke dalam proses seperti ini. Tanpa sengaja dia ada di loteng. Dia lihat keberadaan rumah-rumah di sekelilingnya. Dia tertuju kepada satu rumah yang ada sumurnya terbuka. Mungkin seperti itu ya. Enggak disengaja mungkin rumah itu ada bagian kamar mandi yang terbuka. Ada seseorang wanita yang cantik, aduhai, Betseba, istri daripada salah satu dari perwira daripada Raja Daud waktu itu. Akhirnya bla bla bla, dia jatuh di dalam dosa. Dia jatuh di dalam dosa perzinahan. Seorang raja yang perkasa, seorang raja yang mengalahkan berlaksa-laksa lawannya, tapi dalam soal wanita dia kalah. Tuhan ingin menguji hatinya. Sampai di mana dia kesetiaannya kepada kata Tuhan. Mungkin dia jatuh di dalam dosa. Dia pura-pura tidak ada masalah. Tapi Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan, Nabi Tuhan waktu itu. Nabi Tuhan ini
menegur dia. Saudara, reaksi Daud apa? Dia menangis. Penyesalan yang sungguh-sungguh. Dikatakan dia puasa sampai anak itu, saudaraku, dia berharap anak itu tidak mati hasil dari perperjinahan dengan Betseba. Tapi akhirnya anak itu, berkata lain, anak itu mati. Makanya muncul, saudara-saudaraku, reaksi Daud ini sangat luar biasa sekali. Muncul pasal 51, disitulah ungkapan hatinya. Salah satu daripada sekian banyak ayat itu dalam pasal 51, jangan ambil rohmu dariku. Suatu penyesalan yang sungguh-sungguh dari seorang raja yang bijaksana, raja yang perkasa, raja yang tak terkalahkan waktu itu, Raja Daud. Jangan ambil rohku darimu, jangan ambil rohmu dariku. Seperti itulah, rohku kah atau rohmu? Coba kita nanti salah pula, saudara ya. Pasal 51 Mazmur, pengakuan dosa. Nah, pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat yang 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pasal ayat 13. Ini ungkapan Raja Daud di dalam pasal 32. Kembali kepada tema kita hari ini. Kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang murni. Saya beri tema ya, khotbah Bapak hari ini. Kebahagiaan yang murni, kebahagiaan yang sejati. Kembali kepada Raja Daud. Ini ungkapan Raja Daud. Timbul pasal 51. Jangan ambil rohmu daripadaku. Rohmu yang kudus itu daripadaku, Tuhan. Pasal 32 ini, saya ulangi sekali lagi, saudara. Ayat 1, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Pada dasarnya, saudaraku, manusia itu waktu dia lahir, dia sebenarnya bahasa kasarnya sudah langsung taken kontrak di neraka, masuk neraka. Karena apa, saudaraku? Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia itu harus binasa. Tapi syukur kepada Allah Bapa kita yang di surga. Dia memberikan korban. Dia memberikan putranya yang tunggal, putra kesayangannya Yesus Kristus, menjadi tumbal bagi saudara dan saya. Dia rela mati tersalib, dihinakan, kutuk itu ada di salib tersebut, kutuk dosa, kutuk kematian selama-lamanya. Dia tanggung supaya saudara dan saya yang percaya, yang mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan diselamatkan, maka saudara dan saya memperoleh kasih karunia bersama dengan Tuhan. Pemberian Allah, yaitu kasih karunia, adalah pemberian yang cuma-cuma, tanpa bayaran. Kita ditebus dengan darah Yesus, dengan harga yang mahal. Tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan yang ada di dunia ini. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan waktu saudara dan saya diampuni oleh Tuhan segala pelanggaran, segala dosa-dosa kita. Itulah kebahagiaan yang sejati. Standar-standar yang lain yang saya katakan tadi, orang berbahagia karena ini sah-sah saja, tapi itu bukan kebahagiaan yang sejati. Saya katakan bagi kita, itu bukan kebahagiaan yang sejati, itu kebahagiaan yang semu.
Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita ada di dalam kebahagiaan yang sejati di dalam Kristus. Mari sama-sama kita lakukan saudaraku kebahagiaan tersebut dengan aplikasi, dengan action yang berbahagia, dengan action yang baik, yaitu berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Lakukan kasih karunia itu saudaraku dengan hal-hal yang benar. Hari-hari ini kebahagiaan itu saudaraku, mari kita dengungkan kembali di dalam hati kita. Kebahagiaan itu harus saudara-saudara, kebahagiaan yang sejati itu harus hidup di dalam hidup kita. Terus hidup di dalam hidup kita. Jangan biarkan kita terlena dengan kebahagiaan yang semu yang ada di dunia ini. Anda bisa bekerja bagi boru-boru sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada Tuhan percayakan keuangan. Pastikan Anda tidak terseret dengan keuangan tersebut. Dan saudara menggantikan dengan kebahagiaan yang sejati dengan perkara-perkara yang semu itu. Sehingga saudara lupa untuk memuji Tuhan. Saudara lupa untuk menyembah Tuhan. Saudara lupa untuk bersama-sama berkomunikasi satu dengan yang lain sesama anak Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan rohku, ku dijadikan baru. Kalau kita ingin setiap hari baru, baru dan baru, mari ingat saudaraku, korban Yesus itu, sacrifice. Berkorban itu tidak mudah. Berkorban itu sakit, saudaraku. Selagi saudara dan saya dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup ini, ada nafas, mari berkorban buat Tuhan. Berkorban jangan diukur dalam soal materi, keuangan saudara. Berkorban harus diukur dengan yang lain. Bagaimana saudara menghargai akan korban Yesus itu. Karena saudara sudah dibersihkan. Karena segala pelanggaran-pelanggaran sudah dilupakan. Sekalipun dosamu, dosaku semerah kermisi, akan diputihkan seputih salju. Sekalipun dosamu dikatakan seperti kain kesumbah, akan dimurnikan, akan disucikan seputih bulu domba. Yesaya berkata, Yesaya 1 ayat 18. Hargai kasih karunia Allah. Bersyukur kepada Tuhan karena pelanggaran-pelanggaran dosa kita sudah diampuni. Inilah yang dikatakan bahagia yang sejati. Mungkin kita hari-hari ini sudah dicondongkan hati kita dengan perkara-perkara kebahagiaan yang semu ini di atas dunia ini. Sehingga hubungan kita satu dengan yang lain sudah mulai retak. Saya katakan sudah mulai retak. Tidak ada lagi komunikasi satu dengan yang lain. Kasih itu semakin dingin. Tidak ada lagi kata-kata menguatkan. Tidak ada lagi kata-kata lagi shalom. Tidak ada kata-kata lagi ai kale yang Tuhan berkati. Tidak ada lagi kata-kata mari maju dalam Tuhan. Tidak ada lagi kata-kata yang menguatkan. Kita dicondongkan dengan perkara-perkara kebahagiaan yang semua hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkara-perkara yang semu, kebahagiaan-kebahagiaan yang semu ini hanyalah pelengkap dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Biar kebahagiaan-kebahagiaan yang semu yang Tuhan percayakan, apakah itu keuangan, orang tua, harta benda, teman, relasi dan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk bangga-bangga. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Mari lipat tangan saudaraku. Terima kasih Bapa di surga. Buat hari ini Roh Kudus akan terus berkata-kata di dalam setiap hati umat-Mu. Roh Kudus camkanlah Bapa. Roh Kudus kuatkanlah. Roh Kudus meteraikanlah firman-Mu di dalam setiap hati umat-Mu Tuhan. Agar kami terus berhati-hati dalam hidup ini. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Terima kasih buat segala pelanggaran-pelanggaran, segala dosa-dosaku yang telah Kau ampuni.
Aku tidak lagi jatuh di dalam dosa yang sama. Aku tidak lagi Tuhan mau terlelap dengan kenikmatan dunia ini. Aku tidak mau lagi terlelap dengan kebahagiaan yang semu yang dunia berikan. Tapi aku mau bahagia selalu karena Yesus Kristus telah mati bagiku. Darahnya tertumpah menebus segala dosaku. Pelanggaran-pelanggaranku dilupakan. Dosa-dosaku disucikan. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara tentang kebenaran firman Allah. Izinkan roh-Mu Tuhan bekerja dalam setiap hati umat. Berbicaralah Engkau terus Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita umat Tuhan yang diberi kemenangan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman semua, jaga kesehatan dimanapun teman-teman semua berada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Mentari Kot, ayo puji Tuhan, jaga kesehatan, jaga prokes. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan lain suasana. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.